Gambarnya sudah muncul. Ya, sudah. Silakan Azwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pangkat 2 suatu bilangan. Pangkat 2 atau bilangan kuadrat adalah hasil perkalian antara suatu bilangan dengan bilangan sendiri, atau lebih sederhananya bilangan kuadrat merupakan perkalian berulang. Contoh, papan catur mempunyai 8 kali 8, petak kecil 8 kali 8 dapat ditulis 8 pangkat 2, dibaca 8 pangkat 2 suatu 8 kuadrat. 8 pangkat 2 sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64. 64 disebut bilangan kuadrat karena merupakan hasil dari 8 kuadrat. Berapa bilangan kuadrat dari 11 pangkat 2? Mungkin ada yang bisa menjawab. Saya mau menjawab. Jawabannya 121. Jangan lupa NIM-nya ya. Iya, Bapak. MT 2019 Oke, lanjut. 4132. Penarikan akar pangkat 2. Akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 atau akar kuadrat suatu bilangan adalah faktor dari bilangan itu jika dipangkatkan 2 atau dikuadratkan akan sama dengan bilangan itu. Akar pangkat 2 atau akar kuadrat suatu bilangan dapat ditentukan dengan cara bilangan ditulis dalam bentuk Azwan, faktorisasi prima. maaf mengganggu. Ini yang Prima dibagi penarikan 2 pangkat akar. akar pangkat 2 bagiannya Widayanti. Yang mempresentasikan Widayanti. Mungkin dari saya, selanjutnya akan diteruskan sama teman saya. Mungkin dari presentator selanjutnya. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Widayanti Wahyu Lestari, NIM T 2019-4136. Di sini saya akan menjelaskan tentang penarikan akar pangkat 2. Langsung saja, akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2 itu sendiri. Akar pangkat 2 atau akar kuadrat suatu bilangan adalah faktor dari bilangan itu jika dipangkatkan 2 atau dikuadratkan akan sama dengan bilangan itu sendiri. Misalkan, akar pangkat 2 dilambangkan dengan tanda centang kan ya. 8 pangkat 2 atau 8 kuadrat 2 itu sama dengan 64. Berarti sama saja dengan akar 64 sama dengan 8. Jadi dibaca akar pangkat 2 dari 64 sama dengan 8. Atau akar dari 64 sama dengan 8 akar pangkat 2 atau akar kuadrat suatu bilangan dapat ditentukan dengan cara yang pertama yaitu bilangan ditulis dalam bentuk faktorisasi prima. Yang kedua, pangkat faktor prima dibagi menjadi 2. Yang ketiga, hasilnya dikalikan. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang bisa menjawab soalnya berapa akar dari 64. Silakan menjawab dan disertai NIM. NIM
Menjawab jawabannya 8. NIM T 2019-4121. Iya benar Mbak. Untuk presentator selanjutnya, saya sendiri yang akan menjelaskan tentang memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan akar pangkat 2 dan bilangan berpangkat 2. Saya berikan contoh. Perhatikan permasalahan berikut. Diketahui sebuah taman berbentuk persegi yang luasnya 25 cm kuadrat. Berapakah sisi taman? Jawab. Panjang sisi taman sama dengan panjang sisi persegi. Dalam hal ini kita harus mencari dua bilangan yang sama, dan apabila dikalikan hasilnya 25. Panjang sisi persegi dilambangkan dengan S, yaitu sama dengan akar pangkat 2 dari luas persegi. Jadi, panjang sisi taman sama dengan akar dari 25, sama dengan 5. Jadi, panjang sisi taman yaitu 5 cm. Mungkin ada yang bisa menjawab soal. Ibu membeli karpet berbentuk persegi dengan luas 62.500 cm kuadrat. Berapa cm panjang sisi karpet? Silahkan. Kok mati tekku? Panjang sisi karpet dalam satuan cm 250 cm. Betul, Mbak? Iya, betul. Mbak Ayun tadi sudah menjawab ya? Ya, MT 2019-4132. Baik, benar. Untuk presentator selanjutnya, silahkan Mas Afwan. Tes. Suara saya kedengeran? Kedengeran. Ya, Mas. Tapi PPT-nya kayak nggak keluar deh saya ini. Di sini kelihatan kok. Di situ nggak kelihatan ya? Untuk materi selanjutnya yaitu menentukan hasil punya saya enggak ada, Pak. Baru masuk soalnya. Iya, langsung disampaikan aja nggak apa-apa. Enggak tahu. Punya saya enggak ada ini. Di laptop. Ya, untuk selanjutnya yaitu menentukan Anatri mungkin hasil bisa di-off-kan dulu, bilangan kemudian dimulai lagi screen sharing-nya. Oh iya, Bapak. Baik. Pangkat 3 atau bilangan kubik adalah bilangan hasil pemangkatan 3 suatu bilangan. Jadi bilangan kubik merupakan perkalian. Iya, Pak. Kedengeran, Pak? Ya, suaranya udah masuk kok. Saya ulangi lagi ya. Menentukan hasil bilangan pangkat 3. Pangkat 3 atau sudah kedengeran, Pak? Sudah kelihatan Pangkat PPT-nya. 3 atau bilangan kubik adalah bilangan hasil pemangkatan 3 suatu bilangan. Jadi bilangan kubik merupakan perkalian berulang dengan bilangan itu sendiri sebanyak 3 kali.
Contohnya 3 pangkat. Belum. Tidak apa-apa sudah, saya lihat dari HP. Silahkan dilanjut. Contohnya 3 pangkat 3. Berarti contohnya 3 pangkat 3. Berarti 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9 dikali 3. Hasilnya yaitu 27. Jadi 27 termasuk bilangan kubik. Berapa hasil dari 9 pangkat 3? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab. Saya mau menjawab. Siti Ainunia NIM T 2019-4144 dari hasil 9 pangkat 3 yaitu 700. Dari teman-teman mungkin ada yang 29. bisa menjawab. Hasil dari 9 pangkat hasil dari 9 3 yaitu 729. Saya NIM. Ya, monggo Mbak. NIM T 2019-4144 hasilnya 729. Ya, betul. Ya. Ini siapa? Hasil 9 pangkat 3 yaitu 729. Ya, betul. Jadi hasil 9 yaitu 729. 9 dikali 9 Suaranya patah-patah. Baik, untuk presentator selanjutnya silahkan Mbak Lumatul. Sekarang kedengeran? Mbak Lumatul. Baik, saya presentator yang terakhir akan menjelaskan tentang menentukan hasil penarikan akar pangkat 3. Ada beberapa cara untuk menentukan hasil penarikan pangkat 3. Di antaranya itu menggunakan cara langsung, yang ketiga menggunakan cara mencoba. Kubus 3003
375 faktorisasi prima dari bilangan 3,375 dengan 3 kali 3 kali 3 kali 5 kali 5 sama dengan 3 kali 5 kali 3 kali 3 kali 5 kali 3 kali 3 kali 15 dikali lagi 3 kali 5 sama dengan 15. Maka panjang kubus yaitu 15 cm. Mungkin ada yang bisa menjawab berapa hasil dari bilangan Akar dari Untuk Mbak Ayun gantian ya. Akar pangkat 3 dari 343 adalah 7. Iya, benar. NT 2019 4132. Tadi Mbak Indah yang jawab juga. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari presentator kelompok 2. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 2. Ya, mungkin bisa sambil istirahat ya. Ada yang sakit tadi, siapa? Keisha ya? Belum atur Gaisa, Pak. Ya, bisa istirahat dulu. Terima kasih sudah tetap hadir pada presentasi ini. Sebelum kita lanjut, tadi sudah cukup baik pemaparan oleh kelompok 2. Yang saya tanyakan mungkin ini sebelum lanjut. Atau yang lain dulu deh, silahkan kalau audiens ada yang ingin bertanya terkait dengan penjelasan dari kelompok 2. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kelompok 2. Bagaimana kalau semisal akar dari negatif 4 gitu? Mungkin nanti ada siswanya yang bertanya, Bu, kalau akar dari negatif 4 berapa gitu? Kelompok 2? Iya, Bapak. Ya, silakan kalau ada yang ingin berpendapat. Akar pangkat negatif tidak, Pak. Ya, siapa itu tadi? Dwi Iza. Ya. Gimana? Karena kan itu memakai bilangan prima tadi gitu bisa. Jadi nggak ada minusnya. Harus bilangan asli gitu. Halo? Oh. Jadi bisa dihitung kalau bilangan prima itu kan definisi ya. Jadinya kita memang batasi. Bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri gitu. Hanya memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri. Kan kita batasi berdasarkan definisinya seperti itu. Tapi kalau akar itu kan operasi kan. Operasi yang mana merupakan kebalikan dari kuadrat. Yang mana akar itu adalah sebuah bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan itu sendiri, maka akan menghasilkan bilangan yang diakarkan itu. Gitu. Contoh, akar 4 itu adalah 2. Artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Seperti itu.
Kalau akar negatif 4 gimana? Berarti plus 2 sama min 2, Pak. Tuh, akar kan harus sama. Iya, ya. Bagaimana kira-kira? Jika Kalau ada yang selain kelompok 2 juga dipersilahkan ya. Jangan lupa sebutkan NIM dulu. Akar pangkat 2 min 4 tidak ada, Bapak, karena dari definisinya sendiri harus perkalian dengan bilangan yang sama secara berulang. Oke, tidak memiliki akar ya. Tapi akar negatif 4 itu sendiri itu bilangan atau bukan? Bilangan. Tadi katanya nggak ada. Kalau misalnya saya punya tadi ya, akar 9 gitu. Akar 9 itu apakah bilangan? Ya, akar 9 adalah bilangan. Bilangan bulat tepatnya ya. Yaitu hasilnya adalah 3 gitu. Kemudian misalnya akar 5. Akar 5 itu ada apa enggak? Tidak ada. Tidak ada. Ah, yakin? Tidak ada, Bapak. Ada yang punya pendapat lain? Ada, Bapak. Berapa? Akar 5. Ya, berapa? 2, Bapak. 2 kali 2 berapa? 2,5. Koma kan, Bapak? Iya, koma ya. Ada ya. Ketika kita masukkan di kalkulator, misalnya, akar dari 5, itu akan keluar hasilnya. 2, sekian gitu. Tapi ada kan? Iya, ada. Dia merupakan bilangan rasional misalnya. Atau irasional dalam hal itu. Kan ada tapi kan? Tapi kalau kita masukkan akar negatif 4 di kalkulator, ada nggak? Nggak ada kayaknya. Kayaknya. Karena ada yang pegang kalkulator? Kalkulator yang saintifik ya, yang ada tombolnya banyak itu. Nah, coba lihat ini. Ini ada kalkulator. Saya masukkan 4. Ya kok 4 akar. Akar 4. Tuh, ada kan 2 kan? Iya. Kelihatan di sana ya? Kelihatan. Nah, coba akar dari 5 gitu. Nah, ada kan? 2,236067975. Nggak ada. Bagaimana kalau akar negatif? Tidak ada, Bapak. Nggak ada di kalkulator. Karena ada error ya. Nah, jadi tidak memiliki akar. Tapi akar negatif 4 itu adalah sebuah bilangan. Nah, bilangan apa? Namanya adalah bilangan, ada yang tahu? Bilangan imajiner. Ya, bilangan imajiner ya. Jadi, bilangan itu terbagi menjadi 2. Ada bilangan real dan ada bilangan imajiner. Nah, akar negatif 4 tadi itu termasuk pada bilangan imajiner. Jadi, bilangan yang tidak nyata ya. Seperti itu. Jadi bisa menjawab ya kira-kira nanti kalau ada yang bertanya. Misalnya, apakah ada akar 7? Ada apa enggak? Ada, Pak. Ada ya, tapi bilangan desimal seperti itu. Ya. Tapi kalau akar negatif itu tidak memiliki akar. Oke.
Eh, berikutnya ini. Ada yang tahu? Tadi kan sudah dipaparkan caranya mencari akar. Gimana caranya mencari akar kelompok 2? Kalau cara mencari bilangan kuadrat, kan tinggal dikali aja ya. Dikalikan. Semisal 3 kuadrat. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kalau bagaimana cara mencari akar 81 gitu misalnya? Bisa lewat faktorisasi prima, Pak. Berarti difaktorkan satu persatu ya? Iya. Menggunakan pohon faktor gitu? Ya. Iya, Pak. Kalau semisal akar dari ini, saya tunjukkan ya. Ini saya hapus dulu. Akar dari nah seperti itu. Akar dari 3.364. Gimana caranya? Apa kita faktorkan satu persatu? Kelompok 2. Atau yang lain? Berarti kita buat pohonnya gitu, tak? Berapa ini? Ini. Ya, seperti itu. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bapak. Ya, apakah seperti ini? Bisa, tapi rumit. Ya, ada nggak cara yang lebih cepat? Untuk mencari akar kuadrat dan akar dari pangkat 3. Cara yang lebih cepat untuk mencari akar tersebut. Lima 58 tak Bapak hasilnya. Berapa? 58. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana, Indah? Indah tadi ya? Iya. Diapakan caranya? Jangan pakai kalkulator ya? Iya, enggak. Gimana diapakan caranya? 58 kali 58. Ya bukan, nyari akarnya kan belum tahu awalnya 58. Apa dicobain satu-satu gitu dah? Iya, Satu dicoba. kali 1, 2 kali 2 gitu.
Ya kayak contoh tadi itu yang Iya Pak, dari Romatin terus Yang diapain? dibagi 2, terus Dibagi 2. sampai yang angka mendekati gitu Pak. Gimana? Kayak caranya Bapak tadi. Seperti caranya saya ini tadi. Nggak ada cara yang lebih cepat. Kurang tahu Bapak. Nah, oke. Mungkin salah satunya ya. Jadi mungkin ada beberapa cara. Halo? Oke, masuk ya. Jadi mungkin ada beberapa cara. Putus-putus ya? Tidak, Bapak. Oh, enggak? Enggak. Oke. Mungkin ada beberapa cara terkait dengan pemecahan akar tersebut, tapi salah satunya adalah seperti ini. Jadi kita bisa ambil begini. Kalau untuk akar kuadrat, semisal adalah akar 3, 3, 6, 4, begitu tadi ya. Jadi ini kita ambil dulu dua angka belakangnya, yaitu 64. Nah, ini kita fokus pada angka yang belakang saja, yaitu angka 4. Bilangan kuadrat berapa di bawah 10 yang menghasilkan ekor dari 4? 2 Bapak. 2. Ada 2 dan 1. 8 ya. Jadi di sini kita perhatikan ekornya saja. 2 kuadrat sama dengan 4. Dan ini ekornya 4. 8 kuadrat sama dengan 64. Ini ekornya kan juga 4. Perhatikan hanya ekornya saja ya. Nah, ini ekornya sama. Jadi kemungkinannya itu bilangannya adalah antara ekor 2 atau 8. ekor 8. Seperti itu. Ada nggak bilangan lain yang jika dikuadratkan ekornya 4? Nggak ada ya. Hanya 2 dan 8. Nah, seperti itu. Jadi langkah pertama kita ambil dulu 2 bilangan paling belakang, tapi kita perhatikan hanya ekornya saja. Kemudian kita cari bilangan berapa yang menghasilkan ekor tersebut. Seperti ini. Kemudian setelah itu, kita lihat pada bilangan sisanya, yaitu 33. Nah, sekarang kita cari bilangan berapa yang jika dikuadratkan, itu hasilnya paling mendekati 33. Tapi nggak boleh lebih dari 33. Kita cek aja. 1 kuadrat, 1. 2 kuadrat, 4. 3 kuadrat, 9. 4 kuadrat, 16. 5 kuadrat, 25. 25. 6 kuadrat, 36. Nah, ini kan sudah lewat ya. 36 sudah lebih. Jadi yang kita pakai adalah 3 kuadrat. Maka jawabannya 25. kalau bukan 52 berarti 58. Nah, berikutnya tinggal nguji sederhana saja, tinggal kita cek 52 kali 52 berapa? 58 kali 58 berapa? Nah, salah satunya pasti jawabannya 3364. Ternyata setelah kita cek yang benar adalah 58. Seperti itu ya. Iya, Bapak. Kira-kira bisa dipahami ya? Coba saya cek satu lagi. Nah, coba kita bersama-sama menghitung ini. Akar dari, sebentar. Lima, 3, 2, 9. Nah, ini kita apakan dulu? Yang pertama? Cari
Ya, pisahkan dulu dua angka paling belakang. 9. Lalu lihat angka belakang. 9. Ya. Angka belakang. 9 itu berapa yang kemungkinan menghasilkan angka 9? 3 dan 3. 2. 7 ya. 7. 3 kuadrat itu sama dengan 9. 7 kuadrat 49. Jadi apa namanya? Kemungkinannya adalah ekornya 3 atau 7. Kemudian selanjutnya bagaimana? Dari kuadratnya. 3 kuadrat. Ya, lihat pada angka sisanya ini. 53. Bilangan berapa yang dikuadratkan paling mendekati 53, tapi tidak lebih dari 53? 7. Buat 7 ya. 7 kuadrat berapa? 9. Kalau 8? 64. 64. Sudah lebih dari ini ya, jadi tidak. Maka jawabannya adalah 7 kuadrat. Berarti hasilnya kalau tidak 73, berarti kemungkinan 77. Sekarang tinggal ngecek. 73 kuadrat berapa? 5329. Ya, 5329. Ternyata sudah cocok dengan soalnya. Berarti jawabannya adalah 73 kuadrat. 73 kuadrat. Ya. Jadi akar 5329 adalah 73. Oke, bisa dipahami ya? Ya, bisa Bapak. Bisa, Bapak. Ya. Bagaimana dengan pangkat 3? Pangkat 3 juga sama. Pangkat 3 malah akarnya lebih unik. Jadi kita coba buat tabelnya dulu. Semisal 1 pangkat 3 berapa? 1. 1. 2 pangkat 3. Apa, Bapak? 8. 3 pangkat 3. 27. 27. 4 pangkat 3. 64. 64. 64. 5 pangkat 3. 125. 125. 125. 6 pangkat 3. 216. 7 pangkat 3. 343. 343. 8 pangkat 3. 512. 512. 500? 16. 21 ya. 256. Ekornya 2 bukan? 8 akar 3. 8 pangkat 3. 256. 8 64. 64 kali 8. 8, 32, 512 ya? 512. 9 pangkat 3? 729. 729. Sekarang perhatikan ekornya ini. Kalau ekornya 1, bilangan pangkat 3 berapa yang pasangan ekornya 1? Hanya 1 aja ya? Oke, 1. Kan ada nggak lagi di antara hasil ini yang ekornya 1? Nggak ada. Nggak ada ya. Bagaimana dengan 8? 8 pasangannya 2. Ada nggak yang 8 lagi di sini? Nggak ada ya? Nah, jadi kalau dilihat, ini merupakan angka akhirnya atau satuannya ini adalah angka yang unik. Jadi kalau belakangnya 7, itu pasti hasil dari 3 kuadrat. 3 pangkat 3, sorry. Kalau 4, itu pasti 4. Kalau 5, 6 juga 6. 3 itu 7. 2 itu 8. 9 itu 9. Seperti itu. Oh, nggak kelihatan ya? Pantes kok nggak ini. Sebentar. Sudah terlihat?
Udah, Pak. Udah. Nah, di sini bisa diperhatikan tabelnya. Satu pangkat 3 itu adalah 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 7, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 216, 7 pangkat 3 343, 8 pangkat 3 512, 9 pangkat 3 729. Nah, yang hasilnya ekornya 1, itu ada lagi apa enggak? Enggak. Tidak ada. Enggak ada. Hanya 1 saja ya. Ya. Yang ekornya 8, ada lagi apa enggak? Tidak. Tidak ada, hanya 2. Demikian pula dengan 7. Tidak ada lagi nih yang belakangnya 7. Hanya 3. 4 juga gitu, hanya 4. 5 hanya 5. Dan seterusnya. Jadi pasangannya ini merupakan pasangan yang unik, sehingga kita bisa lebih mudah menentukan akar pangkat 3. Nah, semisal, coba saya buat soal dulu. Ini ya. Akar pangkat 3 dari 50.000 653 seperti ini. Nah, yang caranya kita menentukan adalah, sudah kelihatan kan? Caranya kita menentukan adalah, pertama kalau untuk akar pangkat 3, itu kita sisihkan 3 angka paling belakang dulu. Seperti ini. Kemudian lihat ekornya. Berapa ini ekornya? 3. 3. Yang ekornya 3, itu berasal dari berapa pangkat 3? 7. 6. Ya, ini ya. 3, 4, 3. Ekornya 3. Pasti belakangnya adalah 7. 7. Maka di sini pasti 7. Apa ada lagi yang ekornya 3? Enggak ada. Enggak ada. Nah, berikutnya yang depan. Tinggal seperti tadi. Berapa pangkat 3 yang paling mendekati 50? Tapi tidak lebih dari 50. 3. Ya. Kalau 4 kan sudah 64. Sudah lebih ya. Berarti jawabannya adalah 27. 3. Jadi di sini 37. ya. Jadi jawabannya pasti 37. Kalau dengan asumsi ini akarnya adalah bilangan bulat ya. Seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Nah,